Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Surga itu ada, berbuat baiklah selagi hidupmu di dunia fana ini. Surga itu ada, berbuat baiklah selagi hidupmu di dunia fana ini. Surga itu ada, berbuat baiklah selagi hidupmu di dunia fana ini. Ku sembah Allah Bapa, ku sembah Allah Putra, ku sembah Allah Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas hidup kami. Tuntunlah hidup kami hari ini hingga kami tidak jatuh dalam dosa, demi keselamatan jiwa raga kami. Dan pakailah mulutku untuk bersaksi, menguatkan saudara-saudariku dimanapun berada. Saudara-saudari terkasih, saudara-saudari terkasih, dini hari tadi Tuhan Yesus memintaku untuk membaca Injil Matius bab 9 ayat 19. Jadi kita coba baca ya. Pembacaan diambil dari Matius bab 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah yang Tuhan suruh aku untuk membaca dari Injil Matius bab 19 ayat 19 ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu ingin mengingatkan tentang firman-Nya. Nah, maka saudara-saudari terkasih, semoga hari ini pun kita tetap setia, percaya, dan takut pada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Yesus menekankan ajarannya agar semua orang hormati orang tua dan kasihi sesama, bukan tanpa sebab. Di zaman ini banyak orang yang sudah kaya raya, tetapi ada di antaranya yang jatuhnya iman mereka pada dosa kesombongan, kecongkakan, keserakahan, hingga merasa segalanya telah dimiliki, telah dilakukan yang terbaik, hingga berpikir tidak memerlukan bantuan orang lain, merasa tidak perlu untuk mendengarkan nasihat orang tua, karena dipikirnya sudah memenuhi segala keperluan orang tua itu sudah terbaik. Dan merasa benar sendiri
hingga melihat kesalahan orang lain sebagai dosa besar terberat yang tidak bisa dimaafkan. Orang yang berbuat salah dibenci, dijauhi, tidak dianggap, sebab merasa paling benar sendiri dalam segala hal. Tapi Yesus mengingatkan bahwa sifat-sifat seperti itu adalah termasuk dalam kategori dosa yang jika dipertahankan orang-orang itu sampai mati, maka kasihan sekali nerakalah tempatnya. Nah, di sini aku ingin bersaksi. Ada surga, ada juga neraka. Aku sudah melihat neraka seperti apa. Begitu pintu kubur terbuka, makam ditutup dengan tanah, saat itulah pintu terbuka. Jiwa yang berdosa itu tidak sempat melayang jauh sampai ke surga. Saat pintu terbuka, saat itu juga jiwa itu langsung plak jatuh ke dalam jurang neraka. Merah jingga, panas, yang mengerikan. Teriakan minta ampun, minta maaf itu sudah terlambat. Hingga kertak gigi menahan sakit penderitaan neraka itu sudah sangat memilukan. Ngeri, ya. Jangan anggap remeh neraka ini. Ini kesaksianku. Aku berani berkata seperti ini. Jangan main-main. Setitik dosa pun kamu bisa masuk ke dalam neraka. Karena kamu jika berpikir sudah berbuat baik, semua kamu berbuat baik, baik di mata semua orang tahu kamu baik. Tapi jika kamu masih menyimpan setitik dendam pada seseorang, kasihan. Jika tiba-tiba kamu dipanggil Tuhan, tak sempat minta ampun, minta maaf, jurang nerakalah tempatmu. Neraka yang panas itu, yang penuh teriakan, mungkin bukan lagi ribuan, bukan miliaran jiwa di situ. Lebih dari triliunan barangkali. Ya, itu bukan main-main itu. Di dunia kamu masih bisa santai, anggap remeh segala sesuatunya, tapi untuk dunia kematian jangan coba-coba. Ngeri. Aku sudah dibawa Tuhan sampai ke surga melalui pintu dunia orang mati itu seperti apa. Berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam berpikir, berhati-hati dalam berkata-kata, berhati-hati dalam perbuatan. Ingatlah berbuat baik pada orang tua setiap hari sekalipun. Jika menyimpan dendam, benci kesumat pada sesama yang bersalah, dan jika sifat dendam tidak, pemaaf itu dipupuk, dipelihara sampai mati, maka celaka bagi jiwanya. Sebab ajaran cinta kasih Yesus yang termasuk salah satunya adalah memaafkan sesama. Jika dipelihara dengan alasan telah banyak berbuat baik pada sesama dan orang tua, tetap semua kebaikan itu dikalikan 0 oleh Tuhan, yang hasilnya 0, besar alias kosong. Maka jika tidak pemaaf akan sangat-sangat disayangkan. Sebab celakalah jiwanya dan nerakalah tempat jiwanya bersemayam. Sikap tidak pemaaf adalah lubang dosa bagi jiwa
untuk membuka lebar-lebar pintu neraka. Bahkan bukan cuma tidak pemaaf saja, ya. Bukan cuma tidak pemaaf saja. Kita tidak mendengarkan nasihat orang tua untuk kebaikan kita, itu pun termasuk dosa. Tapi jika sering mengingat-ingat, menghitung-hitung dosa, kesalahan, keburukan seseorang, itu adalah termasuk titik-titik dosa yang jika dibiarkan, dipupuk, dipelihara, dikembangkan akan menjadi lubang dosa, dan jika dibiarkan terus sampai mati akan membuka besar-besar pintu neraka bagi jiwa. Apalagi, ingat ya, apalagi tak seorang pun tahu kapan dirinya mati. Bisa jadi seseorang misalnya ya, hari ini dia banyak menyumbang 1 miliar untuk panti asuhan, dia sumbang 1 miliar untuk panti jompo, dia sumbang 1 miliar untuk pembangunan gereja, masjid, dia sumbang untuk anak-anak gelandangan, orang-orang gelandangan, fakir miskin, dia sumbang. Tapi di dalam hatinya yang paling dalam, dia masih menyimpan dendam pada satu orang. Tiba-tiba begitu dia pulang dari kegiatannya memberi bantuan kepada orang-orang itu, begitu dia pulang sampai di rumah istirahat di serangga jantung, mati mendadak. Kemana jiwanya? Halo? Di mata Tuhan, perbuatan baikmu yang bertriliun-triliun pun kamu sumbangkan untuk orang lain, tapi jika hatimu masih menyimpan dendam pada satu orang saja, itu dikalikan 0 di mata Tuhan. Kemana tempatmu? Kalikan 0, pintu surga atau pintu neraka yang terbuka. Tetaplah pintu neraka yang terbuka. Sayang kan? Sayang tidak? Sayang sekali. Maka jangan anggap remeh, jangan simpan, jangan pelihara dendam kesumat. Jangan pelihara mengingat-ingat, menghitung-hitung dosa orang lain. Tapi hitunglah dosamu sendiri. Hitunglah dosamu sendiri. Hitunglah dosamu sendiri. Camkan itu baik-baik. Ingatlah bahwa surga itu ada, berbuat baiklah, penuh cinta kasih dan pemaaf. Ini bukan hanya untuk saudara-saudariku yang seiman, tetapi ini juga untuk semua yang menjabat di dunia ini, yang percaya kepada Tuhan, yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Juga berlaku untuk imam biarawan biarawati dimanapun berada. Jangan pikir sudah memberikan misa, sudah memberikan banyak doa-doa untuk umat, banyak terjadi kesembuhan, tapi di dalam diri masih menyimpan satu dendam pada seseorang. Tiba-tiba diserang corona, hari ini mati, tetap dikalikan Tuhan dengan 0, bukan dikalikan 1, tapi dikalikan dengan 0 semua perbuatan baik itu. Ini juga berlaku bagi imam biarawan biarawati, karena imam biarawan biarawati juga manusia, sama seperti aku. Aku mengingatkan karena aku sudah melihat api neraka itu tidak main-main. Api neraka tidak main-main. Tuhan memang pemaaf. Tetapi jangan kamu berpikir bahwa oh Tuhan pemaaf, nanti saat menjelang sakaraat maut aku akan minta ampun, minta maaf. Belum sempat kamu minta ampun, minta maaf, sudah dicabut nyawamu oleh Tuhan. Kemana tempatmu? Satu dendammu yang kamu simpan
dikalikan 0 saat kamu tiba-tiba mati, dipanggil Tuhan, tidak sempat minta ampun, minta maaf. Maka berhati-hatilah. Aku tidak menakut-nakuti, tetapi aku mengingatkan bahwa neraka tidak main-main. Tuhan tidak main-main. Tuhan tidak bisa ditawar-menawar dengan satu titik dosa yang kamu anggap kecil. Ini demi kebaikan kita semua. Semoga nanti kalau kita mati, semua kita bertemu di surga. Itu yang kita harapkan. Surga milik Yesus itu bahagia hidupnya. Tidak ada setitik noda dosa pun di surga. Tidak ada yang namanya dendam di surga. Tidak ada yang namanya bohong di surga. Tidak ada yang namanya cabul di surga. Tidak ada yang namanya curi di surga. Yang ada adalah kesucian, kemurnian. Hidup suci itu surga milik Yesus. Aku tidak bicara tentang surga milik yang lain. Aku tidak peduli. Yang aku tahu hanya surga yang Yesus bawa aku jalan. Ya, jadi kamu yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang saat ini meninggalkan Yesus, ya silahkan, tapi selama kamu masih hidup, kamu masih terikat dengan Kristus. Tapi jika kamu sempat bertobat, tempatmu masih ada di surga. Jika tidak sempat bertobat, neraka tempatmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.